istiqomah dalam ketakwaan, diberikan kemudahan untuk bisa memberikan manfaat yang besar, dilindungi dari fitnah, bala, musibah, keluarga dan keturunan dimuliakan oleh Allah dalam keimanan dan amal soleh dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Miftah. Jadi dibagi dua ini siarannya. Sampai di mana barusan? Disiplin tertib. Ya. Parkir harus tertib. Sendal tertib. Tidak ada orang tidak tertib. Di sini harus tertib. Pakai sendal, rapikan. Ada sapu, pokoknya simpan sesuatu pada tempatnya. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan. Itu hikmah sholat. Orang yang sholatnya berkualitas, tidak hanya waktu sholatnya saja, tapi sesudah sholatnya dia berkualitas. Yang keempat, tadi apa? Disiplin waktu, disiplin bersih, disiplin tertib, disiplin fokus. Jadi luar biasa, kita 5 kali sehari oleh Allah dilatih untuk fokus, konsentrasi. Maka orang yang terlatih fokus itu luar biasa. Ada seorang anak yang nilainya kurang baik, lalu kata bapaknya begini, nak, kamu ini sebetulnya bukan bodoh nilai kurang baik ini, tapi kamu kurang fokus, ya. Ada yang sufok, susah fokus, ada yang gaplok, gagal fokus, ya. Ada yang salfok, salah fokus. Pendek kata, lihat Suryakanta. Tahu Suryakanta? Kaca pembesar, kan? Matahari sinarnya di mana-mana ada. Tetapi ketika difokuskan, cahaya matahari itu bisa membakar. Itulah kemampuan orang yang fokus. Potensi banyak, tapi ketika fokus begitu kuat energinya. Salat mengajari kita untuk fokus, terutama fokus zikrullah. Ya, tapi dalam pekerjaan apapun kita harus selalu fokus. Ini ya, maaf ya adik-adik, ini mungkin ada 1000 yang hadir. Siapa yang paling dapat? Yang paling fokus. Ada yang fokus tidur, ya kan? Ada yang fokus menulis. Ini sama nih waktunya nih. Di kelas itu sama waktunya. Ada yang paham, ada yang kurang paham, ada yang tidak paham, tergantung seberapa fokus. Adik tidak punya pilihan fokus, ya kan? Karena di depan saya persis, ya kan? Mau nggak fokus gimana? Yang berat-berat itu yang jauh-jauh nih, yang mojok-mojok di belakang, kemudian ada tiang, dia fokus ke alam lain. Makanya punten, waktu saya zaman sekolah dulu, kalau duduk paling depan. Kenapa? Karena kalau paling depan itu ya mustahil ini memang di depan semua ya. Tetapi beda fokusnya. Makin belakang banyak godaannya itu. Kalau di depan godaannya kan cuman guru aja. Ingat Suryakanta ya, kita kurang berprestasi, salah satu penyebabnya adalah kurang fokus. Kalau sudah fokus, lihat saja energi matahari itu difokuskan bisa membakar. Yang ke 5? Nah, berarti saya kurang fokus ya. Emang saya ngomong apa aja dari tadi kok udah 5 begini. 1, disiplin waktu. 2, semua bicara. 1, disiplin waktu. 2, bersih. 3, disiplin tertib. Itu ke segala hal ya, ke segala hal. Parkir motor itu udah kelihatan nih, orang ini nasibnya baik atau buruk bisa dilihat tuh. Dari kaos kaki aja udah ketahuan. Orang biasa kalau kurang tertib tuh selalu hilang kaos kaki. Siapa yang ketawa? Menjiwai ya. Hilang kaos kaki, hilang pulpen. Acungkan tangan yang pernah hilang pulpen. Jujur, sepanjang hayat. Nah, hilang semuanya kan. Acungkan tangan yang pernah nemu pulpen. Lah dia nemu juga. Berarti diambil temannya. Tidak boleh suudon ya.
Disiplin waktu, bersih, tertib, fokus. Yang kelima, disiplin tumanina. Ini. Jadi walaupun kita tertib, walaupun kita fokus, tapi kita tenang. Jadi tidak dalam keadaan stres. Ini yang hebat. Sholat itu membuat tenang. Jadi kita dalam melakukan apa tuh jangan tergesa-gesa, jangan gerasa gerusu, jangan panikan, tenang ya. Dalam segala keadaan, cepat tapi tenang. Kadang-kadang kita perlu cepat tapi tetap tidak panikan. Kita melatih diri tenang. Ada masalah juga tenang. Memang ada sesuatu yang betul-betul gerakannya harus sangat cepat, tapi tidak dalam keadaan tidak terkendali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang dibunyikan, ada yang tidak ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang. Gerakan itu tenang. Masya Allah. Jadi walaupun kita banyak masalah, banyak urusan, tetap kita memiliki ketenangan. Mau tidak begitu? Jadi jangan panikan, jangan stresan, jangan emosional, tenang. Yang selanjutnya adalah nomor berapa? 6. Disiplin tawadu. Ini dari sholat, karena sholat itu kening kita merunduk, benar? Ya, ini penting sekali karena wama tawaddo'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Sudah siap yang mau bicara sekarang? Mana? Boleh bergabung sini. Terakhir, disiplin. Ini yang ketujuh ya? 7 aja. Disiplin salam. Apa artinya disiplin salam? Disiplin salam itu disiplin memberikan garansi kebaikan bagi orang lain. Wah, sudah hilang fokus nih. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua melihat yang bergerak. Nggak ada yang lihat saya ini. Ya, tidak apa-apa. 1, apa? Disiplin waktu. 2, disiplin bersih. 3, disiplin tertib. 4, disiplin fokus. 5, disiplin tumanina, selalu dalam keadaan tenang, terkendali. Yang ke-6, disiplin merunduk, ya, nggak usah petantang petenteng. Kening ini menyentuh tanah, betul-betul membuat kita tuh nggak usahlah petantang petenteng dalam bentuk apapun. Yang ke-7, disiplin salam. Artinya assalamualaikum tuh garansi semoga engkau memberikan, semoga Allah memberikan keselamatan, kasih sayang, keberkahan kiri kanan. Jadi orang yang sholatnya bagus, dia betul-betul rahmatan lil alamin. Dia tidak merugikan orang dan dia menguntungkan orang. 3 saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat. Jadi orang yang sholatnya bagus, orang lain aman dari gangguan kita, orang lain senang dengan kehadiran kita, orang lain dapat manfaat dengan kehadiran kita. Keren atau keren? Keren atau keren banget? Keren banget. Alhamdulillah. Kita bagi 2 sekarang. Siapa silakan, ayo naik sini. Perlu bukan naik, duduk ya. Kalau naik bisa berdiri di sini. Ya boleh, silakan. Siapa lagi? 1 lagi. Terima kasih. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Ruli, Muhammad Ruli Asana dan Pak dari BJB Syariah. Pak Ari dari BJB Syariah. Oh, waalaikumsalam Pak. Masya Allah. Ada mikrofonnya? Baik. Hadirin, kita punya waktu 22 menit. Jadi Pak Ruli ini dari
DT Peduli ya, beliau semula sekarang apa? Wakil ketua yayasan. Sebelumnya Direktur DT Peduli, naik pangkat jadi Wakil Ketua Yayasan, dan beliau bertanggung jawab dunia akhirat. Itu aja ya. Sedangkan Pak Ari dari BJB Syariah, alhamdulillah. Jadi kenapa saya diapit begini sekarang? Kita akan bincang-bincang apa nih Pak Ruri? Mengenai tabungan kurban. Mengenai tabungan kurban. Baik, jadi kita terinspirasi itu ya dari Ustadz Edi, itu kirim berita ada satu desa namanya apa? Kampung. Yang kampung itu kurban sapinya 71, kemudian hampir tiap keluarga itu tidak ada yang luput kambing, dan bertahun-tahun. Jadi satu kampung ini tidak ada yang tidak berkurban. Luar biasa. Sampai puluhan ton daging itu dibagikan kemana-mana. Padahal ini banyaknya buruh tani, bukan orang yang kekayaannya melimpah. Ya kalau menurut aturan memang berkurban ini sangat dipentingkan, bahkan ada ulama yang menyebut wajib, tapi dipentingkan bagi yang mampu. Kurban ini adalah salah satu bukti bagaimana keimanan seseorang. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan berkurban anaknya, tapi Allah tentu tidak zolim kepada siapapun, digantikan dengan kibas kambing yang besar. Nah, kita rada-rada belum ini menjadikan ibadah kurban itu sebagai salah satu bukti pengabdian kita kepada Allah. Nah, itu prolognya. Jadi gimana Pak Rudi? Siapa yang mau dikorbankan dan kenapa? Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat jamaah, terinspirasi dari yang tadi sampaikan bisa juga dilihat di YouTube. DT Peduli memulai program sejak dini ya, sejak awal kita baru selesai beberapa pekan kurban, dan sekarang sudah memulai dengan menggalang kekuatan umat muslim, terutama yang memiliki perencanaan dan mungkin semua punya keinginan ya wajib berkurban sejak awal untuk